Halo Bu, Bapak. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Ya. Semangat dong. Nah, udah sarapan tadi? Oke, sudah ya. Nah, selamat pagi Bu. Nah, selamat pagi Pak. Oke ya. Hari ini kita akan lakukan pertemuan kelompok. Ya, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Sehat kan Bu? Sehat ya Pak ya? Oke, sehat ya. Kalau sehat harus semangat ya. Sudah sarapan juga. Oke. Terima kasih ya atas kedatangannya, kehadirannya. Udah nyempatkan diri supaya hadir di pertemuan kelompok kita hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi ya. Tapi sebelumnya kita akan mengulang sedikit, mereview sedikit saja, mengulang sedikit saja apa materi kita di bulan semalam ya. Apa masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa Bu yang kita bahas di bulan semalam? Ibu Lina, apa Bu? Apa Bu yang kita bahas di bulan semalam? Coba disebutin, ayo. Masih ingat? Oh iya, kenapa Bu Lina? Kewajiban kita di PKH. Betul, apa saja itu? Coba Pak Parianto, kenapa? Harus ke posyandu lansia. Ya kebetulan Pak Parianto lansia ya. Harus ke posyandu, betul. Bayi balita harus juga ke posyandu memeriksakan diri. Ibu hamil juga. Oke, betul. Ibu Sri Rusmiani. Apalagi Ibu Sri Astuti harus melihat kehadiran anak sekolah. Betul sekali. Baru apa lagi? Coba. Apalagi? Oh, harus pertemuan kelompok. Ibu Sri Rejeki. Benar sekali. Betul. Harus hadir pertemuan kelompok, ke posyandu ibu hamil, bayi balita dan lanjut usia. Periksa kehamilan untuk yang ibu hamil, timbang, posyandu untuk bayi balita, dan juga harus posyandu juga buat lansia. Baru yang melihat kehadiran anak di sekolah. Karena kalau kurang dari 85% ini semua akan bantuannya ditunda. Oke, benar sekali ya. Oke, benar. Berarti masih ingat. Beri tepuk tangan untuk tesnya. Oke Bu ya. Hari ini kita akan belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Saya yakin ibu dan bapak di sini sudah menjadi orang tua yang baik. Orang tua, kenapa kita harus belajar ini coba? Karena orang tua yang lebih baik lagi tuh akan menghasilkan anak yang gimana? Coba. Anak yang baik, kata Ibu Sri Rahmawati. Benar ya? Gimana lagi, Pak? Pak Yanto, gimana? Hebat, oke hebat. Sehat, oke sehat, kata Ibu Umi. Betul ya, betul semua jawabannya. Orang tua yang lebih baik lagi akan menghasilkan anak yang hebat, sehat, cerdas ya. Oke, gimana caranya menjadi orang tua yang lebih baik lagi? Itu sekarang ya kan. Satu, harus mengingat hal bahagia tentang anak ibu. Apa itu mengingat hal bahagia tentang anak ibu? Ada yang mau ngasih contoh? Hal bahagia tentang anak. Oh, ibu yang kasih contoh dulu. Saya ketika anak ibu lahir ke dunia ini, tangisan pertamanya itu bahagia, terharu ya Bu ya. Benar? Ya. Jadi, itu hal bahagia itu untuk apa? Menguatkan hubungan kita ke anak kita. Kita merasa anak kita berharga, benar nggak? Apalagi anak kita pertama ya Bu ya, anak yang pertama ke satu. Kita akan merasa bahagia, sudah jadi ibu, sudah jadi ayah. Penuh kasih sayang mengasuh anak kita gitu ya. Benar, benar. Apa Ibu Lince? Oh, ngasih contoh. Apa Bu contohnya? Benar, bagus ya. Apa Bu? Oh, Ibu Lince bahagia kalau anaknya punya prestasi yang baik di sekolah, juara 1 ya Bu ya. Benar ya, bagus sekali anaknya ya. But ibu juga bagus, berani memberi contoh ya. Kita kasih tepuk tangan, contohnya baik sekali. Itu adalah contoh-contoh mengingat hal bahagia pada anak. Sejauh ini paham? Oke, paham Bu? Ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau ngasih contoh lagi gimana mengingat hal bahagia untuk anak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu apa Bu? Sikap dan perilaku orang tua. Orang tua yang berperilaku baik, bersikap baik akan ditiru oleh anaknya juga akan berperilaku baik. Kita adalah contoh, tempat belajar utama keluarga, orang tua ya. Contoh bayi dan balita Bu, ketika belajar bicara, apa yang kita ucapkan? Papa, mama, nah itu ya. Apa yang kita ucapkan akan itu dulu yang dia ingat, itu dulu yang dia lakukan ya kan. Dia melihat ibunya rajin, ya akan rajin. Contoh lagi, sama perbuatan dengan perkataan itu adalah saya ketika kita apa Bu? Ibu, ada yang mau ngasih contoh? Ibu siapa ini? Ibu Salia. Kenapa Bu Salia? Oh, ketika anak ibu merokok, ayah
menasehati supaya tidak merokok, harus ayahnya dulu yang berhenti merokok. Oke, benar sekali, kita kasih tepuk tangan. Jadi ketika kita menyuruh anak kita berhenti merokok, maka ayahnya juga harus berhenti dulu merokok. Kenapa? Apalagi anak zaman sekarang ya Bu ya. Oh, ayah saya juga merokok kok, kenapa ibu menyuruh saya berhenti merokok? Gitu ya. Jadi harus ayahnya dulu berhenti merokok, sama yang diucapkan dengan yang dilakukan. Misalnya, nak berhenti merokok ya, masih merokok. Nggak sama ya. Nah, dia harus berhenti dulu merokok. Nah, ayah juga sudah berhenti merokok, kamu berhenti merokok ya, karena merokok tidak baik untuk kesehatan. Nah, jadi anak bisa dicerna, oh ayah juga berhenti merokok, gitu ya. Jadi saya juga berhenti merokok, misalnya ya. Ada lagi yang ngasih contoh gimana perkataan dan perbuatan itu harus sama? Oke, gimana? Oh, harus rajin beribadah. Kita harus beribadah rajin dulu orang tuanya, benar ya? Beribadah itu bersama-sama, kita ajak anak kita bersama beribadah. Nah, sejalan yang kita perbuat dan kita lakukan, kita juga ikut beribadah. Benar sekali, benar ya Ibu ya. Ibu siapa ini Bu? Ibu Agustina ya. Oke, bagus Ibu Agustina ya contohnya. Oke, ini konsep diri yang positif yang ketiga ya. Oke, sejauh ini tadi ada pertanyaan saya lupa mengenai sikap dan perilaku. Tidak ada, lanjut ya. Konsep diri yang positif yang ketiga. Konsep diri yang positif ini gimana Bu? Konsep diri positif ini harus kita tumbuhkan pada diri kita, orang tuanya. Pikiran positif, tingkah laku baik. Jadi gimana cara menumbuhkannya? Ya Bu ya, contohnya ketika anak kita rewel ya di rumah, kita akan memarahinya ya Bu ya, langsung emosi. Kita harus kendalikan diri kita. Pikiran kita negatif itu, pikiran kita yang tidak baik, emosi, memarahi anak itu, kita tenangkan dulu diri kita. Gimana cara menumbuhkan pikiran positif? Kita tenangkan diri, lalu kita tidak emosi lagi, baru kita dekati anak kita, baru kita sampaikan kesalahan apa yang dia lakukan, lalu kita membuat anak kita menyadari apa yang dia lakukan supaya dia tidak mengulang lagi kesalahan itu. Oke, ada lagi yang mau ngasih contoh? Ada yang mau bertanya, gimana Bu? Ibu Sri Rahayu, apa konsep diri positif itu gimana Bu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Konsep diri positif itu gimana Bu? Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Ibu Sri Rahayu? Kenapa Bu? Ibu Yani mau jawab. Oke, gimana Bu jawabannya? Konsep diri positif itu adalah pikiran positif, tingkah laku baik. Contohnya gimana Bu? Kalau anak marah, kita nggak boleh marah. Gimana? Kalau anak rewel, kita nggak boleh marah. Oke, gimana kata Ibu? Harus kita kendalikan diri kita, nggak boleh marah kata Ibu Yani kalau anaknya lagi rewel. Benar ya? Itu adalah salah satu konsep diri positif ya. Benar sekali. Benar Bu, jawaban dari Ibu Yani ya. Oke, sudah jelas Bu. Ibu Sri Rahayu yang bertanya tadi gimana konsep diri positif, sudah dijawab Ibu Yani. Benar ya, konsep diri positif, pikiran positif, tingkah laku harus baik. Contohnya tadi ketika anak marah, kita bisa mengendalikan diri kita ya, pikiran kita yang tidak baik menjadi positif ya. Ada lagi pertanyaan dengan konsep diri positif ini Bu? Tidak ada ya. Paham? Lanjut, oke lanjut ya, biar cepat selesai ini ya. Ya nanti saya tanya loh di akhir. Oke, penuh kasih sayang dan yang terakhir penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Tadi dibilang memarahi. Memarahi itu masuk kekerasan loh Bu, kekerasan non fisik, masuk ke hatinya gitu ya. Itu kekerasan non fisik, tidak mengenai badan, ke hati, sakit, kecewa gitu ya. Berarti kekerasan non fisik ini tidak boleh juga dilakukan. Ada hukum yang mengatur hak anak loh. Tidak boleh kekerasan fisik, tidak boleh melakukan kekerasan non fisik. Kekerasan fisik itu mencubit, memukul, menendang, yang kena ke badannya, membuat dia sakit, cacat ya Bu. Yang nggak mau ya anaknya seperti itu ya. Atau misalnya kekerasan non fisik, memarahi, mengejek, misalnya kan. Itu ya Bu ya, mengusir. Itu adalah kekerasan non fisik, kena ke hatinya, kecewa, sakit hati nanti anaknya. Jadi ada jarak nanti antara orang tua dan anak loh Bu. Nggak boleh ya melakukan kekerasan ya, ada dampak negatif ke anak dan ibu ya. Jadi jarak, jadi susah kita berkomunikasi ke anak. Harus ada, kita ke anak itu harus dekat ya. Nggak boleh ada jarak, jadi takut, oh aku nanti kalau kayak gini nanti aku dimarahin mamaku, anaknya jadi takut-takutan ya kan. Nggak boleh ya Bu ya. Baru penuh kasih sayang itu gimana Bu? Misalnya saja anak ibu pulang dari sekolah, baru
Gimana? Kita dekat. Gimana nak tadi di sekolah? Senang? Ah gitu ya. Misalnya anaknya, ma aku juara. Kita dekat. Oh nak, ya bagus, kamu hebat. Oh itu yang bagus. Kalau misalnya yang baik, yang buruk bu. Ma aku tadi gini loh bu, dimarahi guru di sekolah. Kita gimana masalahnya nak? Ah, kenapa? Ah, gitu ya. Itu namanya penuh kasih sayang. Kita dekat, kita peluk, terus kita cium anak kita. Kita tanya pelan-pelan ya. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bu? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sudah paham? Mari kita sama-sama kita simpulkan bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Gimana tadi Bu? Sama-sama. 1, menjadi orang tua yang lebih baik lagi akan menghasilkan anak hebat. 1, mengingat hal bahagia. Betul ya? Yang kedua, apalagi? Sama-sama. Sikap dan perilaku orang tua harus baik. Sama yang dikatakan dengan yang dilakukan. Betul. Yang ketiga, apa Bu? Pikiran positif, perilaku baik, konsep diri positif. Yang keempat, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Benar sekali. Berarti sudah paham apa materi kita hari ini. Dipraktekkan di rumah ya Bu ya. Jadi orang tua yang lebih baik lagi biar anak-anaknya hebat ya. Oke. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sudah paham ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf ya Bu ya. Hadir lagi ya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya Bu.